Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rata Alifa dari kelas IF21A dengan NIM 21416255201129. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dalam mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Yana Cahyana Eskom Mkom. Langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Di sini, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi adalah proses yang mengordinasikan aksi antar beberapa proses atau thread yang berjalan di komputer-komputer berbeda dalam jaringan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa akses terhadap sumber daya bersama, seperti data atau perangkat, dilakukan secara teratur sehingga tidak ada konflik atau inkonsistensi. Dalam sistem terdistribusi, masalah seperti perbedaan waktu antar node atau clock skew dapat terjadi, sehingga sinkronisasi juga penting untuk menjaga urutan peristiwa antar node. Dengan sinkronisasi yang baik, sistem terdistribusi dapat berfungsi dengan lebih konsisten meskipun terdiri dari banyak node yang tersebar. Selanjutnya ada tujuan sinkronisasi. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk mencegah konflik akses sumber daya dengan memastikan proses tidak mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Menjaga konsistensi data antar node, mengatasi perbedaan waktu atau clock skew agar urutan peristiwa tetap sesuai, dan serta menghindari deadlock dan race condition. Dengan demikian, sinkronisasi memastikan kinerja sistem yang stabil dan terkoordinasi, yang memungkinkan semua proses bekerja secara harmonis. Selanjutnya, ada manfaat sinkronisasi. Sinkronisasi memiliki banyak manfaat penting, antara lain memastikan konsistensi data di antara node, mencegah konflik akses sumber daya, dan menjaga stabilitas sistem dengan mengatur urutan eksekusi proses. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, sinkronisasi juga meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi waktu tunggu. Selain itu, sinkronisasi membantu mengatasi perbedaan waktu antar node atau clock skew, lalu mencegah terjadinya deadlock, dan mendukung kolaborasi antar proses yang bekerja di lokasi yang berbeda, sehingga keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan lebih baik dan terintegrasi. Selanjutnya ada masalah dalam sinkronisasi. Masalah sinkronisasi dalam sistem terdistribusi mencakup race condition di mana proses bersaing mengakses sumber daya dan deadlock di mana proses saling menunggu untuk sumber daya. Ketidakkonsistenan data dapat terjadi tanpa sinkronisasi yang tepat, sementara clock skew mengganggu urutan peristiwa. Selain itu, mekanisme sinkronisasi yang kompleks dapat menyebabkan overhead, kinerja, dan mengurangi efisiensi sistem. Selanjutnya, ada algoritma sinkronisasi. Algoritma sinkronisasi dalam sistem terdistribusi mencakup lampu timestamp untuk mengatur urutan peristiwa. Lalu ada Richard Agrawala untuk memastikan akses sumber daya oleh satu proses pada waktu tertentu, dan token ring yang menggunakan token untuk mencegah konflik akses. Selain itu, Bakery algorithm memberikan nomor untuk akses yang adil, sedangkan vektor clock melacak hubungan sebab akibat antar peristiwa dengan array waktu. Nah, selanjutnya ada contoh sinkronisasi menggunakan eh, clock logika dengan lampu. Di sini ada dua, ada case A dan case B. Nah, di sini bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses, dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A dan B adalah true.
Uh, Lalu, untuk yang keduanya, pada gambar A, tampak 3 buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan laju yang berbeda. Dan gambar B, clock system dikoreksi dengan algoritma Lamport. Ya, bisa dilihat ini gambarnya. Di sini untuk setiap clocknya berbeda-beda. Selanjutnya, ada tantangan dalam sinkronisasi. Tantangan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi meliputi latensi jaringan yang dapat menghambat komunikasi antar node dan skalabilitas yang membuat pengelolaan konsistensi data semakin kompleks saat jumlah node meningkat. Fault tolerance menjadi penting agar sistem tetap berfungsi meski ada node yang gagal. Sementara itu, clock skew dapat mengganggu urutan peristiwa. Selain itu juga, deadlock muncul ketika proses saling menunggu, sumber daya, dan mekanisme sinkronisasi yang rumit dapat menambah overhead kinerja dan beresiko menyebabkan ketidakkonsistenan data. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, sinkronisasi dalam sistem terdistribusi merupakan aspek krusial yang memastikan konsistensi dan koordinasi antar proses yang berjalan di berbagai node dengan tujuan untuk mencegah konflik akses sumber daya, menjaga konsistensi data, dan mengatasi perbedaan waktu. Sinkronisasi memungkinkan sistem berfungsi secara efisien. Meskipun memiliki banyak manfaat seperti stabilitas sistem dan efisiensi akses sumber daya, tantangan seperti latensi jaringan, skalabilitas, fault tolerance, clock skew, deadlock, overhead kinerja, dan risiko ketidakkonsistenan data yang harus tetap dihadapi. Oleh karena itu, pembangunan mekanisme sinkronisasi yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dalam lingkungan sistem terdistribusi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.